Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikraman Ustaz Asif Maulana Al-Magistir wa asdiqai al-ahibba. Bismi Sidun Anila ana min ba'kusa Mustawa As-Sadis. Kuntu nasa asyru ilaikum jami'an tarjamatan video bil mawdu' Fadailu Siyami Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad Ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana wa ya ghafirat dhunubi ighfirid dhunub wa ya mufarrijal kurubi farrijal kurub wa ya satiral uyub isturil uyub ya allamal ghuyub barakatil habibil mahbub. Amma ba'd, yang kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita masih di bulan suci Ramadan. Semoga Allah memberikan kepada kita segala kebaikan, pahala yang berlipat ganda, dan semoga Allah memilih kita sebagai hamba yang bisa menemui Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Siapapun yang bertemu Lailatul Qadar dalam keadaan dia beribadah, maka ketahuilah ibadah ini sudah mencukupi kehidupannya. Lebih bagus daripada 1000 bulan, lebih daripada umurnya. Artinya dia akan mulia dengan kemuliaan yang sesungguhnya. Maka dari itu mari kita bergegas, berlomba-lomba untuk mencari Lailatul Qadar, berpuasa di bulan Ramadan, menghidupkan bulan Ramadan. Alhamdulillah, mazilna fi syahri Ramadanil mubarak. Jazakallahu kullal khair wa ta'addadal ajru wa ikhtarana Allah li ibadi lailatul qadri wa hiya laila khairun min alfi syahr. Wa man adraka lailatul qadri fi ibadah fa'lam anna hadhihi al-ibadah takfi fi umrihi afdalu min alfi syahr akthar min umrihi ay ya'izzu bil majdi al-haqiqi. Lidzalik da'awna nusari'u wa natanafasu ala ijadi lailatul qadri. Sumu syahrul Ramadan wa 'aishu syahrul Ramadan. Ada keutamaan puasa Ramadan sangat banyak sekali. Di antaranya hadis dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, dan mengharap pahala dari Allah. Imanan wa ihtisaban, jadi syaratnya itu iman itu apa? Meyakini Tuhannya adalah Allah, yang memberi pertolongan adalah Allah. Imanan wa ihtisaban, wa ihtisaban, mengharap pahala hanya dari Allah, bukan pengen sanjungan dari manusia. Maka dengan cara semacam itu, puasa itu menjadi sebab ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan ampuni dosanya yang telah dahulu. Inna fadailu siyami Ramadan katsirah. Minha hadithu al-Imam Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ. Disebutkan dalam hadis lain di sini adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar, wajib kita melakukan satu taubat yang khusus. Tapi ini yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Tapi biarpun dosa kecil, jangan kita meremehkannya. Kalau seorang hamba punya dosa kecil, belum diampuni oleh Allah, maka nggak bisa masuk surga. Harus selesaikan dulu di neraka. Dan alangkah pedihnya neraka. Maka jangan sampai ada di antara kita meremehkan dosa kecil, akan tapi kita takut dosa kecil. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa fi hadits akhar anna adh-dhunuba shighara adh-dhunubi, fa idza kanat adh-dhunubu kabirah wajaba 'alaina taubatun khassah. Lakin al-maqsud dhanbun shaghir. Walakin hatta law kana dhanbun shaghiran fala nastakhiffu bihi. Idza kana lil 'abdi dhanbun shaghir lam yaghfirullah فلا يستطيع أن يدخل الجنة فعليه أولا أن يسويها في النار وكم ستكون الجحيم مؤلمة.
لذلك لا يسمح لأحد منا أن يستهين بصغائر الذنوب ومع ذلك نحن خائفون من الخطايا الصغيرة يرجى أستغفر الله سبحانه وتعالى. Ini ihtisaban, imanan wahtisaban, mengharap ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa yang lalu. Wa man qama lailatal qadri, kalau sudah orang menghidupkan puasa dengan ibadah, maka dia insyaallah akan dapatkan Lailatul Qadar. Kalau selama 24 jam kecuali itu tidur atau waktu apapun kita tinggalkan, asalkan kebanyakan daripada masa kita, waktu kita adalah untuk ibadah, maka biarpun kita tidur lelap karena capek, maka itu dianggap sebagai ibadah. Nah, kalau sudah selama hidupnya 24 jam dianggap ibadah karena cara tidurnya benar, baca Quran ibadahnya benar, maka 24 jam ini dianggap ibadah. Sudah dianggap semuanya. Berarti kita pasti dong menemui Lailatul Qadar. إذا أحيا الناس شهر رمضان شهر الصيام بالعبادة فإنهم سيصلون إن شاء الله على ليلة القدر إذا كان 24 ساعة باستثناء نومه أو أي وقت نتركه طالما أن معظم وقتنا للعبادة فحتى لو نمنا نوما عميقا فذلك بسبب التعب لذلك تعتبر عبادة حسنة إذا عشت 24 ساعة من حياتك فهي تعتبر عبادة لأنك تنام بشكل صحيح وتقرأ القرآن بشكل صحيح لذلك تعتبر 24 ساعة عبادة فهذا يعني أننا سنحصل بالتأكيد على ليلة القدر. Pasti kita. Kenapa? Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Sementara kita selalu 24 jam beribadah. Artinya 24 jam tadi bukan berarti 24 jam melek, tidak. Akan tapi banyak waktunya adalah untuk ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Maka bagaimana orang ini tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar? Kenapa? Dia yang terjaga beribadah. Dan malam Lailatul Qadar seperti nanti akan disebutkan adalah berputar-putar di antara 10 akhir bulan Ramadan, tapi bisa saja di awal Ramadan, bisa saja di pertengahan Ramadan. Tapi kalau kita menghadangnya dengan ibadah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, gimana tidak mendapatkannya? Akan mendapatkannya. لماذا ليلة القدر في شهر رمضان؟ لأننا نتعبد دائما 24 ساعة يعني كنا مستيقظين 24 ساعة ومع ذلك هناك كثير من الوقت للعبادة في شهر رمضان فكيف لا يحصل هذا الإنسان على ليلة القدر وهو مستيقظ بالصلاة وليلة القدر كما سيأتي تكون في أواخر العواشر من رمضان ولكن يمكن أن تكون في أول شهر رمضان وقد تكون في منتصف رمضان لكن يمكننا أن نحجها بالعبادة من أول رمضان إلى آخر رمضان فكيف لا نحصل عليها سوف تحصل عليه. Lalu bagaimana kalau sudah mendapatkannya? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita semuanya jangan sampai ada di antara kita yang tidak serius di dalam kita melaksanakan puasa, dan jangan sampai ada di antara kita meninggalkan puasa Ramadan, dosa besar di hadapan Allah. Meninggalkan puasa dosa besar di hadapan Allah yang tidak bisa diqadha dengan apapun kecuali meninggalkan puasa karena uzur yang 9 yang insyaallah dalam fikih praktis kami hadirkan. Kecuali punya uzur yang 9, maka seorang harus melakukan puasa. Kalau tidak dosa besar. Idzan ma law hasalta alai sayaghfirullahu dhunubu falana jami'an illa yakun minna ahadun ghairu jaddun fi siyam wa la yutraku ahadun minna siyam ramadan wa huwa dhanbun kabirun indallahi la yu'awwiduhu syai'un illa tarku siyam li'annahu minal a'dar wa hiya tis'ah insyaallah tuqaddimu fil fiqhil amali. Kemudian setelah puasa diberi oleh Allah pahala, selebihnya daripada pahala ternyata apa? Diampuni dosanya. Allah memaafkannya. Kalau kita sudah berdamai dengan Allah, Allah memaafkan kita. Kita lihat seperti apapun kita, maka kita akan berjaya dan akan mulia. Karena apa? Karena kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang dengan Allah tidak ada bisa mengganggunya. Kalau tidak dengan Allah, siapa yang bisa menolongnya? Maka dari itu mari kita benar-benar dengan Allah dan Rasulnya. Kemudian dalam disebutkan juga dalam
dalam hadis Nabi SAW an Abi Hurairah, dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. ثم بعد الصيام يؤتي الله الأجر والثواب وباقي الأجر مغفرة للذنوب. الله يغفر لنا إذا صلينا، يغفر الله لنا ما كنا ثم نؤمن ونكون كراما بسبب ماذا؟ لأننا مع الله سبحانه وتعالى، ومن كان مع الله فلا يضره شيء إن لم يكن عند الله فمن يستطيع مساعدته. لذلك لنكن صادقين مع الله ورسوله. ثم ذكر ذلك أيضا في حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Ini qama. Jadi sama dan qama. Kalau sama puasa di siang hari. Adapun qama bangun di malam hari melakukan ibadah. Termasuk di dalamnya adalah tarawih. Tapi qiyamu syahri ramadhana itu jangan terbatas bangun, atau man qama ramadhana jangan dimaknai hanya sekedar tarawih. Tidak, mungkin membaca Al-Qur'an, mungkin berzikir, mungkin salat malam. Intinya bagaimana kita di bulan Ramadan, khususnya di malam hari itu kita tergerak. Kalau kita sudah bergerak melakukan ibadah, maka kita tergolong orang yang mengqama ramadhana. Kemudian kita imanan dengan penuh keimanan akan pahala Allah. Harapan kita untuk mencari kemuliaan di hadapan Allah, dan hanya Allah beri iman, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah. Apa yang terjadi? Ufirallahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita semuanya. Rawahul Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Wa ammal qiyamu fa huwa al-qiyamu bil laili bi ada'i al-ibadah bima fiha at-tarawih, lakin la tastaqidu fa hasbu, bal rubbama taqra'u al-Qur'an aw tadhakkur أو تصلي في الليل. والمقصود إننا في شهر رمضان وخاصة في الليل نتحرك للعبادة مع الإيمان الكامل بالأجر من الله، وأمامنا العزة بالله واحتساب الأجر من الله. إذا ماذا حصل فيغفر الله ذنوبنا. Semoga kita semuanya bisa benar-benar serius di bulan Ramadan. Puasa kita jangan bolong-bolong, hati-hati. Salat kita, ibadah kita, sedekah kita, sampai kita menjadi hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba yang mendapatkan Lailatul Qadar, hamba yang mendapatkan hari 1000 lebih bagus daripada 1000 bulan. Mulia di dunia dan mulia di akhirat. Nuhibbukum fillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نأمل أن نكون جميعا جدين في شهر رمضان، لا تطيل صيامنا وصلواتنا وعبادتنا وصدقاتنا حتى تصبح عبادا يغفر الله لهم، عبادا ليلة القدر، عبادا لهم أيام طيبة في ألف شهر، كراما في الدنيا والآخرة. ونستمر. سأشرح إليكم جميعا الاستراتيجية. أولا، yakni naturalisasi atau naturalis drawing, yakni penerjemah mengambil ungkapan atau kata BSO ke dalam BSA dengan penyesuaian ejaan dan pelafalan. Contohnya, fiha at-tarawih, artinya termasuk sholat tarawih. Sanian, yakni literal atau literal translation, artinya penerjemah menerjemahkan kata demi kata sehingga dihasilkan bentuk terjemahan teks secara keseluruhan. Contohnya, walailatul qadri kama sayati takunu fi awakhiril ashir min Ramadan, walakin yumkinu an takuna fi awal syahri Ramadan wa qad takunu fi muntasifi Ramadan. Yang artinya, dan malam Lailatul Qadar seperti yang akan disebutkan ialah berputar-putar di antara 10 akhir bulan Ramadan, bisa saja di awal bulan Ramadan, bisa saja di pertengahan bulan Ramadan. Salifan, yakni pungutan murni atau pure borrowing, artinya penerjemah mengambil ungkapan atau kata BSU ke dalam BSA tanpa penyesuaian ejaan dan pelafalan. Contohnya, fi syahri Ramadhana, di bulan Ramadan. Summa mufradatan jadidah. Di video kali ini saya menemukan beberapa kosakata baru, yakni
Ya'izu artinya mulia. Ya'ishu artinya hidup. Taharraka artinya bergerak. Ibadun artinya hamba. Tu'tabaru artinya dianggap. Muntasif artinya pertengahan. Yastaikid artinya bangun. Khofa artinya takut. Dhanbun artinya dosa. Natanafasu artinya berlomba-lomba. Yumkin yakfi minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.